Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema anggur baru, kantong baru. Dengan bacaan terambil dari Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perjalanan pelayanannya, Yesus sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menantang, khususnya dari para pemimpin agama pada masa itu. Salah satu dialog yang menarik tercatat dalam Injil Lukas yang kita baca ayat pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39. Di mana orang-orang Farisi mempertanyakan praktek puasa murid-murid Yesus. Praktek yang berbeda dengan tradisi yang ada. Pertanyaan ini menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk mengajarkan sebuah prinsip rohani, prinsip yang mendalam melalui perumpamaan tentang anggur baru dan kantong baru. Pada zaman Yesus, puasa merupakan praktek keagamaan yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Orang-orang Farisi biasanya berpuasa 2 kali seminggu, dan murid-murid Yohanes Pembaptis juga melakukan praktek serupa. Namun murid-murid Yesus tampaknya tidak mengikuti pola ini. Dan ini menimbulkan pertanyaan dan kritik. Hal ini mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara formalisme agama dan esensi spiritualitas sejati yang Yesus ajarkan. Perumpamaan kain baru dan baju lama. Yesus memulai jawabannya dengan perumpamaan pertama tentang kain baru yang ditambalkan pada baju lama. Ini adalah gambaran yang sangat relevan dan kehidupan sehari-hari pada masa itu. Setiap orang tahu bahwa menambal baju lama dengan kain baru adalah tindakan yang tidak bijaksana, karena kain baru akan menyusut dan justru membuat sobekan menjadi lebih parah. Melalui ilustrasi ini, Yesus menunjukkan bahwa mencoba menggabungkan sistem lama dengan yang baru hanya akan menghasilkan kerusakan keduanya. Perumpamaan anggur baru dalam kantong yang lama. Perumpamaan kedua tentang anggur baru dan kantong anggur membawa pesan yang lebih dalam lagi. Pada masa itu anggur disimpan dalam kantong yang terbuat dari kulit kambing. Anggur baru yang masih dalam proses fermentasi akan menghasilkan gas yang membuat kantong mengembang. Kantong baru yang masih elastis dapat mengakomodasi proses ini. Tetapi kantong lama yang sudah kaku dan pasti akan pecah. Ini adalah gambaran yang kuat tentang bagaimana kebenaran baru yang Yesus bawa memerlukan wadah yang tepat, hati dan pikiran yang siap untuk berubah. Dimensi spiritual dan profetik dari perumpamaan ini sangat mendalam. Anggur baru melambangkan pengajaran Yesus yang segar dan hidup. Berikutnya juga melambangkan perjanjian baru yang ditegakkan oleh Yesus. Hal yang ketiga, anggur baru merujuk kepada karya Roh Kudus yang dinamis. Dan yang tidak kalah pentingnya, cara baru dalam relasi dengan Allah. Namun, lebih dari itu, ketika Yesus berbicara tentang kantong baru, dia sedang menubuatkan kelahiran gereja sebagai wadah baru karya Allah. Gereja akan menjadi kantong baru yang mampu menampung dan mengembangkan anggur baru ajaran Yesus. Ini terbukti dalam sejarah ketika gereja lahir pada hari Pentakosta. Mula-mula berkembang melampaui batas-batas Yudaisme tradisional. Injil dapat diberitakan ke berbagai budaya dan bangsa. Satu lagi yang patut dicatat, ibadah berkembang dari sistem bait Allah menjadi ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan gereja menjadi komunitas yang inklusif, merangkul semua bangsa.
Ayat 39 memberikan observasi yang menarik. Dikatakan, tidak ada orang yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, yang tua itu baik. Ini menggambarkan tantangan yang kita hadapi dalam menerima pembaruan. Kita cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Kita biasanya takut terhadap perubahan. Kita biasanya menganggap cara lama selalu lebih baik. Kita umumnya menolak untuk keluar dari zona nyaman. Untuk menjadi kantong baru, diperlukan transformasi total yang menyeluruh. Manusia lama mati dikuburkan, kemudian bangkit sebagai manusia baru. Dalam manusia baru harus terus berlangsung proses pembaharuan pikiran, seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan. Di samping itu juga perubahan hati dan sikap. Dan ketiga adalah keterbukaan terhadap cara Tuhan yang baru. Keempat, kerelaan untuk meninggalkan kenyamanan cara-cara yang lama. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Hidup dengan anggur baru dalam aplikasi praktisnya harus terjadi dalam kehidupan pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Kemudian dalam kehidupan gereja, kita harus fleksibel dalam metode pelayanan sambil tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Juga siap merumuskan ajaran lama dalam konstruksi rumusan baru tanpa mengubah esensi kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan anggur baru dan kantong baru mengajarkan kita tentang pentingnya kesiapan untuk berubah dalam perjalanan iman kita. Sebagai gereja, kita adalah penggenapan nubuat Yesus tentang kantong baru. Kita dipanggil untuk terus menjadi wadah yang dinamis bagi karya Roh Kudus, yang siap menampung dan mengembangkan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Mari kita meminta hikmat Tuhan untuk dapat membedakan antara prinsip-prinsip kekal yang tidak boleh berubah dengan metode-metode yang perlu disesuaikan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi kantong baru yang elastis, siap menampung anggur baru karya Roh Kudus dalam hidup kita, dan menjadi bagian dari gereja Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang telah memberi anggur baru dalam Kristus. Di dalamnya kami menikmati anugerah keselamatan melalui iman kepada Kristus. Dalam hidup Kristen, tolong kami agar kami tetap terbuka kepada pengajaran Roh Kudus melalui Alkitab. Dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Allah yang Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami yang akan pinta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.